Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan kali ini kami akan membahas tentang manajemen kelas. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Soiman Jagata. Nama saya Yaar Rolase. Dan langsung aja kita membahas tentang pengertian manajemen kelas. Apa itu manajemen kelas? Di sini kita memiliki 3 bagian pembahasan tentang pengertian manajemen kelas, yang dimana ada kegiatan guru efektif dan kondusif. Dan dari sini dari ketiga bagian ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian manajemen kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya guna menciptakan sistem pembelajaran yang efektif dan kondusif. Tujuan manajemen kelas: fasilitas bekerja dan belajar intelektual, emosional, sikap dan apresiasi. Tujuan manajemen kelas mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan. Masuk kita ke pembahasan berikut, yaitu prinsip pengembangan manajemen kelas. Di sini ada 6 bagian prinsip pengembangan manajemen kelas, yaitu kesiapan, motivasi, perhatian, persepsi, retensi, dan transfer. Kita akan membahas satu persatu, yaitu prinsip kesiapan, yaitu ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi atau latar belakang pengalaman hasil belajar siswa. Kemudian kedua, motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya supaya peserta didik bersungguh-sungguh menunjukkan minat dan memberikan perhatian serta rasa ingin tahu yang kuat dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, perhatian. Perhatian adalah suatu strategi guru untuk menarik perhatian siswanya dalam memperhatikan pembelajaran yang disampaikan. Kemudian masuk prinsip persepsi. Prinsip persepsi ini adalah sesuatu hal yang akan memberikan pengertian terhadap peserta didik apa yang telah dipelajari, sehingga peserta didik memperoleh pelajaran yang lebih akurat dari guru. Prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa prinsip retensi ini adalah sesuatu hal yang mampu membuat kita mengingat kembali sebab hal-hal yang kita pelajari lebih baik. 6. Prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang telah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Fungsi pengembangan manajemen kelas. Terkait perencanaan atau planning, berarti manajemen berperan dalam membentuk strategi, kebijakan, dan program. Manajemen juga menentukan metode, anggaran, serta standar yang diperlukan dalam mencapai tujuan tertentu. Fungsi yang selanjutnya adalah penggerakan atau activity adalah proses bergerakan, fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sekaligus. Dalam manajemen, fungsi ini berperan untuk menggerakkan orang-orang untuk bekerja sama
untuk bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Terakhir, manajemen memiliki fungsi pengendalian atau pengawasan. Pengendalian merupakan suatu tindakan manajemen dalam menilai, pengawasi dan pengendalian aktivitas yang mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut, kita membahas tentang pendekatan pengembangan manajemen kelas. Di sini terdapat 9 pokok pembahasan kita tentang mengenai pendekatan pengembangan manajemen kelas. 9 pendekatan pengembangan manajemen kelas yaitu kekuasaan, ancaman kebebasan, resep, pengajaran, perubahan tingkah laku, sosio-emosional, kerja kelompok, elektis atau pluralistik. Satu, kekuasaan dalam manajemen kelas dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Dalam hal ini, guru ditekankan untuk menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kemudian pendekatan ancaman dalam manajemen kelas, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh guru yang dapat diimplementasikan melalui paparan larangan, sindiran saat belajar atau paksaan terhadap siswa yang membantah. Kemudian pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas dipahami suatu proses untuk membantu peserta didik agar mendapatkan suatu kebebasan dalam mempelajari sesuatu. Kemudian pendekatan resep. Pendekatan resep dalam hal ini guru ditekankan untuk mencatat beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama mengajar di sekolah atau di kelas. 5. Pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran dalam manajemen kelas didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran lebih baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik di dalam kelas. Kemudian pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku dalam hal ini guru mampu melakukan pendekatan terhadap siswa guna mengubah pola pikir siswa tersebut dalam proses sistem belajar mengajar. Pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok dalam hal ini guru memberikan atau membagikan kelompok-kelompok di dalam kelas guna untuk mewujudkan atau menciptakan sebuah kondisi yang kooperatif. Kemudian pendekatan elektis atau pluralistik merupakan penekanan pada potensi atau kreativitas dan inisiatif oleh guru dalam memilih berbagai pendekatan yang tepat guna menghadapi situasi-situasi yang baru. Kemudian masuk kita pada hal penting dalam pengembangan manajemen kelas. Hal penting dalam pengembangan manajemen kelas terdapat 2 faktor, yaitu faktor utama dan faktor luar. Faktor utama yaitu 1. Guru. Guru adalah subjek dalam proses belajar mengajar atau orang yang terpenting dalam mewujudkan proses belajar mengajar. Kemudian siswa. Siswa adalah objek dalam proses belajar mengajar. Kemudian 3. Kurikulum. Kurikulum adalah
program pembelajaran yang diberikan kepada siswa guna menciptakan hal baru atau mempelajari hal yang baru. Kemudian 4, fasilitas. Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh siswa-siswi di dalam kelas. Kemudian faktor luar, lingkup sosial masyarakat. Dalam hal ini ditekankan pada hubungan kerjasama antara masyarakat setempat dengan sekolah guna mencegah masalah-masalah yang terjadi baik di dalam maupun di luar. Kemudian hubungan masyarakat dengan pendidikan. Hubungan masyarakat dengan pendidikan dalam hal ini ditegaskan bahwa adanya hubungan timbal balik atau adanya kerjasama antara masyarakat guna mewujudkan mutu pendidikan yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya, masyarakat membantu atau berpartisipasi mewujudkan mutu pendidikan. Dan demikian pembahasan kami kali ini tentang manajemen kelas. Jika ada kata-kata atau pengucapan yang tidak menyenangkan di dalam hati saudara-saudari yang terkasih, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Faking off.